Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 9. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi seni lukis. Materi yang akan dibahas yaitu konsep seni lukis, jenis lukisan berdasarkan gaya dan alirannya, tema seni lukis. Sebelumnya Ananda pasti sudah pernah melihat lukisan dan melihat orang melukis. Silahkan Ananda amati contoh lukisan berikut ini. Itulah salah satu contoh karya seni lukis. Jadi, seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa murni dua dimensi yang merupakan sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Amatilah video berikut ini. Video tadi adalah kegiatan melukis. Jadi melukis merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu sebagai suatu daya cipta dari imajinasi manusia yang diekspresikan atau diungkapkan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang dan bentuk pada bidang dua dimensi. Nah, juga ada jenis lukisan berdasarkan gaya dan alirannya. Apa saja jenis lukisan berdasarkan gaya dan alirannya? Yuk, kita lihat slide berikut ini. Corak atau gaya aliran seni lukis. Yang pertama, representatif. Representatif merupakan corak atau gaya seni lukis yang mengandung pengertian sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, baik dari segi keadaan alam maupun kehidupan manusia. Representatif terdiri atas tiga aliran. Yang pertama, romantisme. Romantisme merupakan corak lukisan yang gayanya menceritakan kehidupan manusia dan sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari romantisme. Yang pertama, lukisan mengandung cerita yang dahsyat dan emosional. Kedua, penuh gerak dan dinamis. Ketiga, warna bersifat kontras dan meriah. Keempat, pengaturan komposisi dinamis. Kelima, kedahsyatan melebihi kenyataan. Tokoh-tokoh aliran romantisme dari luar negeri. Pertama, Gustave Courbet berasal dari Prancis. Kedua, Jacopo Bellini berasal dari Venesia. Ketiga, Antoni berasal dari Belgia. Keempat, Delacour berasal dari Prancis. Kelima, William Blake berasal dari Inggris. Tokoh-tokoh aliran romantisme dari dalam negeri. Yang pertama, Raden Saleh. Kedua, Syarif Bustaman. Ketiga, Espanji. Kedua, naturalisme. Naturalisme merupakan corak gaya aliran penggambarannya sesuai dengan keadaan alam atau bersifat alami. Adapun ciri-ciri aliran naturalisme. Pertama, melukiskan keadaan alam. Kedua, bertemakan keindahan alam dan isinya. Ketiga, melukiskan yang indah-indah. Tokoh-tokoh aliran realisme dari luar negeri. Pertama, Rubens berasal dari Belanda. Kedua, Claude Monet berasal dari Prancis. Ketiga, Constable berasal dari Inggris. Keempat, Turner berasal dari Inggris. Tokoh-tokoh aliran naturalisme dari dalam negeri. Pertama, Basuki Abdullah. Kedua, Abdullah Suryo. Ketiga, Subroto. Keempat, Wakidi. Ketiga, realisme. Realisme merupakan aliran yang menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan, tanpa dibuat-buat dan tidak juga dibesar-besarkan atau menghiperbolakan suatu karyanya. Adapun ciri-ciri realisme, pertama, kebanyakan menampilkan tentang kehidupan sehari-hari. Kedua, lukisan apa adanya. Ketiga, lukisan juga terlihat menyatu antara objek yang satu dengan objek yang lain. Tokoh-tokoh aliran realisme dari luar negeri. Pertama, Rembrandt van Rijn berasal dari Belanda. Kedua, Gustave Courbet berasal dari Prancis. Ketiga, Karl Brjullov berasal dari Rusia. Keempat, Jean-François Millet berasal dari Prancis. Kelima, Giotto berasal dari Italia. Tokoh-tokoh aliran realisme dari dalam negeri. Pertama, Hendra. Kedua, Wardoyo. Ketiga, Husin Setiadikar. Keempat, Rubens. Kelima, Dullah. Selanjutnya, gaya deformatif. Deformatif yaitu menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya, dan perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru tetapi tidak meninggalkan bentuk asalnya. Gaya deformatif terdiri atas 4 aliran. Yang pertama, surrealisme. Surrealisme merupakan melukis menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di dalam mimpi, daya khayal,
dan bentuk yang dihasilkan berupa bentuk dari gudang pikiran bawah sadar manusia. Adapun ciri-ciri surrealisme, pertama pengaruhi oleh teori analisis psikologis, kedua tampil tidak logis dan penuh fantasi. Ketiga melukis bentuk-bentuk dalam mimpi. Tokoh-tokoh aliran surrealisme dari luar negeri. Pertama Salvador Dali berasal dari Spanyol, kedua René Magritte berasal dari Belgia. Ketiga Jean Arp berasal dari Perancis. Keempat Max Ernst berasal dari Jerman. Kelima Alberto Giacometti berasal dari Swiss. Keenam Joan Miro berasal dari Barcelona. Tokoh-tokoh aliran surrealisme dari dalam negeri. Sudibyo, beliau disebut sebagai bapak surrealis di Indonesia karena keunikan karyanya. Kedua Kubisme. Kubisme yaitu melukis objek ke dalam bentuk-bentuk geometri seperti balok, kubus, silinder dan bola, untuk mendapatkan sensasi tertentu. Adapun ciri-ciri kubisme yaitu, pertama bentuk adalah silinder, bola, balok. Kedua bentuk yang ada di dalam dipengaruhi oleh perspektif. Ketiga bentuk tercipta karena pengaruh gelap terang, warna. Tokoh-tokoh aliran kubisme dari luar negeri. Pertama Pablo Picasso berasal dari Spanyol, kedua Georges Braque berasal dari Perancis. Ketiga Robert Delaunay berasal dari Perancis. Keempat Paul Klee berasal dari Swiss Jerman. Tokoh-tokoh aliran kubisme dari dalam negeri. Pertama Mokhtar Apin, kedua Fajar Siddiq, ketiga Sri Hadi, keempat Bud Muhtar. Ketiga Ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas. Bebas dalam menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, dan perasaan. Objek-objek yang dilukiskan antara lain kengerian, kekerasan, kemiskinan, kesedihan dan keinginan lain di balik tingkah laku manusia. Adapun ciri-ciri ekspresionisme, pertama tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. Kedua sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif. Ketiga teknik menggambar yang tampak naif, namun tetap memiliki komposisi yang apik. Keempat mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Kelima menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. Keenam menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan imbas semakin tidak memanusia. Ketujuh mencemaskan keorisinalitasan seni terhadap imitasi alam. Tokoh-tokoh aliran ekspresionisme dari luar negeri. Pertama Vincent van Gogh berasal dari Belanda. Kedua Edvard Munch berasal dari Norwegia. Ketiga James Ensor berasal dari Belgia. Tokoh-tokoh aliran ekspresionisme dari dalam negeri. Pertama Affandi. Kedua Zaini. Ketiga Popo Iskandar. Keempat Impresionisme. Impresionisme adalah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat, dengan penekanan pada tampilan warna, bukan bentuk. Gaya seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan kesan sesaat objek tersebut dilukis. Corak ini dikenal dengan paham lukisan cepat, karena aliran ini menangkap keindahan yang ada pada saat tertentu yang harus segera dipindahkan menjadi karya seni. Adapun ciri-ciri impresionisme, pertama gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Kedua warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Ketiga fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya, dibandingkan subjeknya sendiri. Keempat menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dab yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Kelima marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi. Keenam tidak menggunakan warna hitam. Tokoh-tokoh aliran impresionisme dari luar negeri. Pertama Claude Monet berasal dari Spanyol. Kedua Auguste Renoir berasal dari Perancis. Ketiga Sisley berasal dari Perancis. Keempat Edward Degas berasal dari Perancis. Kelima Mary Cassatt berasal dari Amerika. Keenam Eva Gonzalez berasal dari Perancis. Tokoh-tokoh aliran impresionisme dari dalam negeri. Pertama S. Sujono. Kedua Kusnadi. Selanjutnya gaya non-representatif.
Non-representatif merupakan gaya dan corak lukis yang penggambarannya sukar untuk ditebak atau dikenal. Gaya non-representatif ini sering juga disebut dengan istilah abstrak. Lukisan ini menampilkan unsur-unsur seni rupa yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Garis, bentuk, dan warna ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. Lukisan abstrak adalah bentuk imajinasi seni yang diolah oleh seniman dalam mencari esensi bentuk objeknya sehingga bentuk dari wujudnya menjadi unik. Yang mana bentuk dari lukisan abstrak itu sendiri tidak kita kenal sekalipun kita jumpai dalam alam nyata. Adapun ciri-ciri aliran abstrak. Pertama, abstrak lahir dan berkembang untuk melepaskan diri dari sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek. Kedua, tetap menggunakan warna serta bentuk dalam cara non-representasional penggunaan garis, warna serta bentuk yang tampil tidak mengindahkan dari bentuk asli. Abstrak memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Ketiga, bentuk-bentuk alam tidak lagi berfungsi sebagai objek ataupun tema yang harus dibawakan, melainkan sebagai motif saja. Keempat, abstrak memiliki bentuk yang tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada. Tokoh-tokoh aliran abstrak dari luar negeri. Pertama, Piet Mondrian berasal dari Belanda. Kedua, Mark Rothko berasal dari Amerika. Ketiga, Georgia O'Keeffe berasal dari Amerika. Keempat, Wassily Kandinsky berasal dari Rusia. Kelima, Jackson Pollock berasal dari Amerika. Tokoh-tokoh aliran abstrak dari dalam negeri. Pertama, Amri Yahya. Kedua, Bud Muhtar. Ketiga, Sri Hadi. Keempat, Fajar Sidik. Kelima, Abbas Ali Basyah. Keenam, Ahmad Sadali. Ketujuh, Nasar. Gaya postmodern. Postmodern merupakan gaya yang lukisan yang timbul sesudah modern yang memiliki ciri penyederhanaan dan pengayaan bentuk dan sedikit ornamental. Biasanya lukisan gaya posmo ini lebih bebas dan cenderung tidak memiliki aturan-aturan tertentu, dan lebih banyak eksplorasi unsur-unsur rupa. Lukisan gaya postmodern ini lebih cenderung bertemakan kritik, sosial, kemasyarakatan. Istilah seni ini umumnya disebut seni kontemporer, yaitu mengelompokkan gaya-gaya seni rupa yang sezaman dengan pengamat atau yang menjadi kecenderungan populer, dan dipilih oleh para seniman dalam rentang 50 tahun terakhir hingga sekarang. Gaya ini sering diartikan sebagai aliran yang berkembang setelah seni modern. Jika dalam seni modern lebih memusatkan kepada ekspresi pribadi dan penggalian gaya baru. Dalam seni postmodern, ungkapan seni lebih ditekankan kepada semantika, makna rupa, dan semiotika, permainan tanda rupa. Berikut ini contoh gaya postmodern. Tokoh-tokoh aliran bergaya aliran postmodern. Pertama, Andy Warhol berasal dari Amerika. Kedua, Louise Bourgeois berasal dari Perancis Amerika. Materi selanjutnya yaitu tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sehingga sering dijadikan objek untuk lukisannya. Pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi objek alam yang dijadikan lukisan. Tokoh pelukis yang sering menggunakan alam sebagai objek. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak dan aktivitas lainnya.
Hubungan antara manusia dengan bendanya. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri. Lukisan benda yang ada di sekitar kita sangat menarik untuk dilukis, dan menjadi kepuasan tersendiri untuk dapat mengabadikan benda-benda kesayangannya dalam bentuk lukisan. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar atau tidak sadar saat tidur. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Thank you for today. See you next meeting.